Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali berada di minggu yang baru pada hari ini. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat hal-hal yang dapat perlu kita renungkan di dalam kitab Esra. Esra pasal 1 firman Tuhan berkata demikian, ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cepat atau lambat setiap nubuatan firman Tuhan pasti akan tergenapi. Ketika Nabi Yeremia sudah menubuatkan, memberikan satu batas waktu 70 tahun saja lamanya, bangsa Israel akan dibuang di Babilonia dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, firman itu digenapi. Ketika pergantian kekuasaan di bumi terjadi, kerajaan Babel mulai meredup. Sekarang muncul kerajaan baru, yaitu kerajaan Persia. Kerajaan Persia, rajanya ialah Raja Kores. Dia dapat menaklukkan kerajaan Babel di Babilonia. Dan kemudian Tuhan menggerakkan hati Kores sedemikian rupa sehingga pada tahun pertama zaman pemerintahannya, ia langsung memerintahkan supaya orang-orang Yahudi yang selama ini terbuang, tercerai-berai di daerah jajahan Babel dapat pulang ke Yerusalem, ke tanah Yehuda untuk membangun kembali bait Allah. Saudara-saudara, ada beberapa gelombang mereka pulang. Yang pertama, gelombang pertama itu dipimpin oleh Zerubabel. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 2 disebutkan. Pasal yang kedua, ayat yang pertama, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwal, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Saudara-saudara, gelombang yang pertama ini dipimpin oleh seorang yang bernama Zerubabel. Zerubabel ini, dia bertugas untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang telah dihancurkan. Tembok-tembok Yerusalem yang telah dihancurkan. Saudara, kita melihat bagaimana firman Tuhan, sekali lagi, cepat atau lambat akan digenapi. Dengan caranya Tuhan memakai Kores untuk menggenapkan firman-Nya. Betapa pentingnya tembok itu dibangun kembali. Pada zaman dahulu, saudara-saudara, tembok
itu adalah pembatas antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Fungsinya bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk menahan serangan musuh, memperlambat lajunya serangan musuh, ataupun supaya binatang-binatang liar, binatang-binatang buas yang begitu banyak pada masa itu tidak mudah untuk masuk ke dalam kota atau ke dalam tempat kerajaan, tempat tinggal manusia pada masa itu. Sehingga kalau tembok itu sudah runtuh, maka itu adalah satu pertanda betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya satu kerajaan atau suatu daerah. Dan itu adalah merupakan aib bagi mereka. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia, saudara-saudara, apa yang disebutkan di dalam kitab Nehemia dikatakan demikian. Nehemia adalah salah satu orang yang pulang bersama dengan Zerubabel. Nehemia pasal 1 sebutkan demikian. Ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudara, orang-orang yang tersisa di Yerusalem pada masa itu disebutkan dalam keadaan yang sangat tercela, dipermalukan. Kenapa? Karena mereka hidup tanpa tembok. Tanpa tembok artinya musuh kapan saja bisa keluar masuk datang. Tidak ada perlindungan bagi mereka. Sehingga saudara-saudara, tembok adalah merupakan satu simbol keamanan pada masa itu. Saudara, ketika tembok telah diruntuhkan, maka tidak ada keamanan. Perlindungan, benteng yang paling aman adalah di dalam Tuhan. Ketika Tuhan mencabut tembok, merobohkan tembok pengaman, akan begitu mudah kita diserang oleh musuh. Ingat kisah Ayub, saudara-saudara, ketika Tuhan mencabut tembok, benteng perlindungannya terhadap Ayub, iblis begitu mudahnya menyerang Ayub, menghancur luluhkan Ayub sedemikian rupa. Tetapi selama Tuhan membentengi, membangun tembok pengaman sekeliling Ayub, maka amanlah Ayub. Saudara, bagi bangsa Israel, tembok secara fisik itu sangat penting. Tapi bagi kita, tembok secara rohani, itulah benteng kita. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, itulah benteng hidup kita. Selama kuasa Tuhan mengelilingi kita, maka kita akan aman. Kita tidak akan tercela. Kita akan merasa tentram. Tetapi ingat, ketika Tuhan mengangkat tembok pengaman itu, kuasa kemuliaannya, kita ini begitu lemah dan sangat mudah untuk dihancur luluhkan oleh musuh kita, iblis dan manusia-manusia yang jahat. Itu sebabnya biarlah kita tetap bermohon kepada Tuhan supaya tembok perlindungannya itu tetap kokoh menjaga melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami mohon pimpinan, pertolongan, perlindungan-Mu. Tembok perlindungan Tuhan, benteng perlindungan Tuhan, itulah yang selalu menjaga, melindungi kami, menenteramkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara, Immanuel.